Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, hari ini saya mengajak kita bersama-sama merenungkan sesuatu yang nampaknya agak aneh. Tetapi itulah kenyataan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus. Dan mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk Engkau menyingkapkan bagi kami rahasia-rahasia yang tidak ada duanya. Berkati kami, sikap hati kami, buka sikap hati kami Tuhan, buka pikiran kami supaya kami mengerti maksud Tuhan. Dan bila kami mengalaminya, kami dapat hidup berkemenangan bersama dengan Tuhan sampai akhir perjalanan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini, saudara sekalian, dari Perjanjian Baru. Injil Markus pasal 1. Markus pasal 1 ayat 21 sampai 23. Ayat 21 sampai 23, demikian bunyi firman Tuhan. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengarkan pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Demikian firman Tuhan yang kita dengar sebentar. Saudara sekalian, saya ingin ingatkan kita satu hal, bahwa di tempat ada kekudusan Tuhan, itu urapan Tuhan dinyatakan. Di sana segala macam bentuk topeng kuasa gelap akan dibukakan. Oleh sebab itu saya mengajak kita hari ini, mari kita benar-benar terbuka, mari kita benar-benar memandang kepada Tuhan di tempat ibadah kita masing-masing. Minta urapan Roh Kudus memenuhi suasana dalam gereja kita, sehingga kuasa iblis tidak bisa bersembunyi. Oh, saya sering mengalaminya, saudara sekalian. Sebelum saya berkhotbah, waktu dulu saya masih muda, sebelum saya berkhotbah, pendeta jemaatnya bilang, di sini jangan singgung-singgung tentang kuasa gelap, Pak, ya. Tidak ada orang di sini. Kami sudah turun-temurun sebagai orang Kristen. Tidak ada kuasa gelap di sini. Nah, saya sampaikan firman Tuhan lah sebagaimana harapan mereka. Tiba-tiba satu orang majelisnya kemudian sudah mulai aneh-aneh dia. Akhirnya saya minta kepada tim saya untuk bawa dia ke belakang. Ternyata mereka tidak sanggup lepaskan dia. Akhirnya sesudah kebaktian saya masuk ke sana, saya lepaskan dia. Dan dia terlepas. Saudara sekalian, itu kenyataan. Kita bukan mengada-ada, saudara sekalian. Jadi di sini kita melihat bagaimana pekerjaan Tuhan yang melepaskan orang. Yesus datang untuk melepaskan kita dari dosa, 3 hal. Dari dosa, dari belenggu kuasa gelap, dan dari maut. Kalau begitu kita tidak bisa meninggal. Bukan itu maksudnya. Maut itu artinya apa? Kita masuk neraka. Jadi Tuhan menyelamatkan kita dari maut, bukan menyelamatkan kita supaya kita tidak bisa mati. Bukan, itu justru jalan kita untuk masuk ke dalam surga yang kekal. Saudara pemirsa, kita lihat sebentar. Kita tidak bisa mengatakan kita diurapi Tuhan dan punya kuasa dari Roh Kudus kalau kita tidak mempraktekannya. Perhatikan di sini ayat 2. Mereka takjub mendengar pengajarannya sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Saudara pemirsa, mari kita mulai sadar bahwa karunia-karunia itu ada 9 karunia terutama ya dalam
Nanti silakan saudara baca dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Itu di sana ada 9 karunia. Nanti kalau saudara mau baca lagi dari Roma 12 disebutkan di sana ada 7 karunia. Ya. Salah satu karunia itu ialah membedakan roh. Jadi kalau saudara punya urapan Roh Kudus, punya karunia Roh Kudus, saudara bisa membedakannya. Orang ini orang yang bersungguh-sungguh atau orang ini sebenarnya masih simpan jimat-jimat. Sehingga dia kemudian terbongkar sendiri. Nah, itu juga saudara sekalian, saya ini sudah melayani lebih dari 50 tahun. Nah, saya mengalami sendiri berkali-kali hal begitu terjadi, di mana iblis mau bersembunyi atau menggunakan topeng, tetapi berhadapan dengan urapan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus yang dinyatakan, dipraktekkan, maka dia akan menggelepar sendiri. Seperti orang ini di sini, kerasukan. Apa katanya firman Tuhan katakan? Kita teruskan saja sebentar. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluar daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Coba saya lihat. Kalau kita dibawa urapan Roh Kudus, kita mampu melawan. Nah, itu ke orang kerasukan. Bagaimana dengan orang yang berniat jahat, mau menyantet orang atau memelet orang atau apa? Saudara sekalian, kalau sudah sungguh dalam Tuhan, sudah bisa melindungi anggota keluarga saudara sendiri, ya, supaya tidak kena santet atau pelet. Nah, kami bisa buktikan sendiri. Ya, jadi tolong kita ingat firman Tuhan ini, bahwa di dalam gereja pun iblis bisa menyusup masuk. Ini orang kerasukan, tapi mungkin dia membawa roh pemecah. Oh, saudara sekalian, saudara kita kan, Bapak pendeta ini mengada-ada. Mari lihat firman Tuhan. Ya. Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 21. Katakan demikian. Perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Itu bisa dibawa oleh iblis ke dalam gereja. Sehingga kita harus waspada, saudara sekalian. Tiba-tiba muncul orang mulai gosipkan pendeta, gosipkan majelis, gosipkan siapa lagi. Yang bawa itu iblis. Dan cara kita ialah ambil waktu doa puasa, tengking dalam nama Yesus, maka gereja saudara akan aman dan terkendali. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan hari ini yang kami sudah dengar. Kami berdoa supaya kami ditolong oleh Tuhan untuk mengalami lagi kemenangan, kelepasan, dan bahkan kami mampu untuk melepaskan orang lain dan mengusir kuasa iblis yang mengganggu gereja, mengganggu pribadi orang. Dalam nama Yesus, haleluya, amin.